Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di acara Trimegah Webinar. Thank you yang udah join, and thank you Darien sama Ando yang udah mau meluangkan waktunya nih buat sharing-sharing bareng-bareng untuk sore ini. Thank you teman-teman semua. Jadi untuk topik webinar kali ini kita akan membahas mengenai Groceries 2.0. Welcome to Groceries 2.0. Jadi sebenarnya ini tentang apa sih? Nanti teman-teman bisa stay tune untuk mendengarkan pemaparannya dari Darien dan Ando. Jadi sebelumnya saya akan membacakan ground rules-nya dulu nih sebelum kita mulai. Ya, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, nanti jika ada pertanyaan dapat langsung diajukan melalui kolom Q&A ya. Bapak Ibu, kalau bisa jangan di kolom chat, jadi untuk kita screeningnya, untuk kita pilihinnya biar lebih gampang. Nanti saya akan bantu untuk pilihkan pertanyaannya dan langsung dijawab oleh para narasumber. Nah, kita juga ada 3 nih sekarang sosial media yang Bapak Ibu, teman-teman bisa follow. Untuk Instagramnya itu di Trimegah Sekuritas, itu ada event-event menarik tiap harinya. Itu ada Market Talk, Invest Talk. Itu untuk Market Talk, itu Senin sampai Kamis jam 12, Invest Talk itu tiap hari Jumat. Dan juga kita sekarang juga lumayan aktif nih di Clubhouse. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman ada yang sering join, sering dengar, itu bersama teman-teman praktisi pasar modal lainnya juga. Itu telah setiap Selasa dan Kamis jam 4 sore. Ya teman-teman bisa langsung join juga untuk bisa sharing-sharing sama kita-kita nih. Ya, langsung aja saya mau memperkenalkan 2 narasumber kita pada sore ini. Ada Darien sama Ando. Sore bro, apa kabar? Sore, baik bro. Ya, thank you udah join nih. Jadi ini kayaknya kan lumayan menarik ya topiknya. Mungkin bukan something new, bukan yang minggu ini, kayaknya beberapa minggu terakhir atau mungkin dari bulan lalu kan udah banyak yang ngomongin ya. Groceries 2.0 ini, wah ini bakal gimana nih ke depannya. Mungkin kan waktu itu kita udah sempat ngobrol-ngobrol bentar di Clubhouse. Antusiasmenya kan lumayan tinggi lah ya pas itu. And ya hari ini kita pingin dengerin nih presentasi lu, mungkin dengerin dari Ando juga, kan Ando waktu itu nggak sempat join sama lihat mungkin slides-nya langsung. Mungkin mau langsung kalian mulai? Boleh sih? Oke. Ya silakan Darien and Ando. Oke. Gue coba share screen dulu ya. Oke. Yeah, I think Diar, if you want to start the presentation. Ya, selamat sore semua. Perkenalkan, saya Darien dan juga ada bersama saya juga Ando ya. Kita berdua consumer analyst dari Trimegah Sekuritas. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita sudah menulis report ya tentang Groceries 2.0 dan juga MPPA ya. Mungkin kan sahamnya belakangan ini banyak didiskusi di kalangan grup retail dan grup institusi. Terutama dengan tren baru yang dinamakan e-groceries ya. Mungkin dari presentasi ini kita bisa sharing sedikit, nanti mungkin kalau ada pertanyaan yang lebih detail bisa kita langsung jawab di Q&A session ya. Mungkin boleh next tuh. Ya, mungkin untuk MPPA-nya dulu ya. MPPA itu Matahari Putra Prima, merupakan operator retail. Mereka mempunyai beberapa toko dengan berbagai macam brand ya. Mungkin yang paling dikenal adalah Hypermart, itu kontribusinya sekitar 85% ke omset. Dia juga ada Primo, Foodmart, Highfresh, Boston, FMX, dan Smart Club ya. Memang seperti yang tadi saya sudah bilang, Hypermart itu kontribusinya sekitar 85% terhadap omset ya. Namun manajemen untuk kedepannya sepertinya akan membuka toko-toko baru ini dengan format high fresh. Formatnya itu mungkin tokonya sekitar 500 sampai 1000 meter square meters dan mostly juga jualnya fresh groceries ya, mungkin barang-barang fresh saja sih. Nah, mungkin ada ya brand-brand lain seperti Foodmart, Boston dan FMX, namun kontribusinya tuh tidak sesignifikan yang lain ya, seperti Hypermart dan Highfresh ya. Untuk shareholder structure-nya bisa dilihat di kanan.
ada Multipolar mungkin ya, Lipo Group yang merupakan majority shareholder-nya, dan recently juga Gojek juga ada announce bahwa mereka mempunyai saham minoritas ya di MPPA yang kita bakal discuss lebih lanjut ke depannya. Next. Ya, mungkin sedikit background secara financial ya. MPPA ini kalau kita ngelihat format hypermarket dan supermarket itu kan memang relevansinya tuh terus berkurang ya dalam beberapa tahun terakhir ya. Kalau kita lihat mungkin dari sisi pendapatan, dari sisi omset itu menurun karena ya salah satunya kompetisi di dalam hyper supermarket itu sendiri, format hypermarket supermarket itu sendiri, dan juga kita melihat minimarket itu ekspansinya lumayan agresif ya dan memakan market share dari hyper supermarket ya. Kalau flashback sedikit untuk MPPA, di tahun 2017, 2016-2017 MPPA tuh melakukan beberapa restrukturisasi ya terhadap bisnisnya ya. Dulu mereka ada kendala di inventory-nya itu agak lama, itu mereka sudah membenah. Kalau mungkin sekarang Bapak Ibu masih melihat toko hypermart, itu toko hypermart yang lumayan oke ya, yang mungkin bisa dibilang yang loss making atau yang bleeding, yang rugi, dan juga mungkin yang dulu secara size itu cukup besar, itu udah dikecilin ya, ataupun bahkan ditutup ya. Jadi hanya lokasi-lokasi yang oke dan performance-nya yang oke yang di-maintain oleh MPPA ya sekarang ya, as of now. Jadi kita melihat dengan produk-produknya juga, yang kalau dulu mungkin jualnya kan kulkas, TV, dan lain sebagainya, itu pun juga secara SKU pun dikecilkan untuk lebih fokus terhadap fresh groceries ya. Ini dan ini juga terlihat dari sisi finansial, inventory-nya itu turun, working capital yang membaik, ya kan. Dan di bawah kita juga ada rekap, ya kan. Kita bisa melihat bahwa di tahun 2017, 19, dan 2020, MPPA itu menutup toko cukup lumayan ya, sekitar 17-13 toko ya. 13-17 toko di masing-masing tahun ya. Ini juga merupakan bagian dari restrukturisasi yang mereka telah kerjakan. Next. Ya, mungkin masuk ke inisiatif digital dan partnership ya. So far MPPA itu sudah partner dengan Grab, Shopee, Tokopedia, Blibli, JD.ID, dan juga GoMart ya. Memang belum semua toko hypermart itu bisa diakses oleh aplikasi tersebut. Cuman ya seperti yang kita bisa lihat, mayoritas itu di Grab, Shopee, Tokopedia, dan Blibli itu udah connect ya dengan platform masing-masing tersebut. Dan juga mungkin company sedang finalize ya beberapa partnership ke depannya mungkin dengan Bukalapak dan Happy Fresh. Itu merupakan mungkin nama-nama partner yang kemungkinan besar bisa menjadi partner ke depannya ya untuk MPPA ya. Tahun lalu kalau kita melihat memang dikarenakan oleh pandemi, traffic di toko itu lumayan minim, MPPA itu meluncurkan fitur namanya Chat and Shop ya. Ini merupakan fitur di mana customer itu bisa order lewat sistem WA dan juga bisa langsung diambil barangnya di parkiran hypermart terdekat dari rumah ataupun diantar ke rumah ya. Dan ini tuh traction-nya cukup baik. Kita lihat di kanan bawah ya, itu ordernya mencapai hampir 1.200 ya di Desember saja ya. Jadi ini memang tidak bisa menutupi penurunan omset ya dari di toko-toko yang mungkin operational hours-nya terganggu, cuman ya ini lumayan lah menurut kita. Next. Ya, mungkin sedikit discussion on industrinya ya. Kalau kita ngelihat seperti yang tadi saya sudah singgung mungkin secara singkat, hyper supermarket itu kan memang pangsa pasarnya terus menurun ya, especially di beberapa tahun terakhir ya. Kalau kita ngelihat dari sisi omset itu terus menurun, bahkan di tahun 2020 mungkin yang listed ya, grocery retailers tuh revenue-nya turun sekitar 20%, omsetnya turun sekitar 20%. Jumlah supermarket yang dulu mungkin mencapai hampir 700, sekarang pun juga udah turun sekitar 600 ya. Salah satu pemain terbesar di supermarket, Hero, baru-baru ini juga announce bahwa mereka akan menutup semua supermarket giant-nya ya, dan mungkin sebagian bakal di-convert menjadi IKEA, dan sebagian lagi mungkin di-convert jadi Hero, tapi kebanyakan mayoritas itu akan ditutup ya, karena tough, format hypermarket itu memang tough ya secara kompetisi ya. Next. Salah satu kontribusi kenapa pangsa pasar dari hyper supermarket itu turun sendiri yang seperti tadi saya sudah bilang adalah
minimarket ya yang gaining market share. Kalau kita ngelihat dari sisi omset Alfamart itu terus naik ya dari tahun ke tahun, dari 2015 sampai 2020. Kita melihat mungkin sekarang secara both ya Alfamart dan Indomaret itu melakukan ekspansi yang cukup agresif, membuka toko di mana-mana, bahkan di mungkin toko yang mungkin kota-kota kecil pun juga udah ada Hypermart dan Alfamart dan Indomaret ya. Kalau kita ngelihat kontribusi dari minimarket ini juga 70% penjualannya itu makanan, jadi itu direct kompetitor terhadap supermarket dan hypermarket, dan ya mungkin di bawahnya itu hanya financial data untuk melengkapi. Next. Nah, mungkin kalau tadi data-data industri yang saya jabarkan itu mungkin lebih relevan untuk groceries 1.0. Seperti topik yang pada hari ini kan Groceries 2.0. Apa sih itu sebenarnya Groceries 2.0? Groceries 2.0 itu sebenarnya adalah adopsi consumers terhadap pembelanjaan groceries lewat digital platform ya. Mungkin lewat GrabMart, GoMart, Tokopedia, lewat Sayurbox, Happy Fresh, dan lain sebagainya. Ini yang kita namakan Groceries 2.0 ya. Dan kita melihat bahwa bisnis existing, supermarket existing atau retailer lainnya existing ini harus mengambil kesempatan ini ya untuk mungkin mereka udah ada yang telat, ada yang mungkin udah curi start gitu kan di Groceries 2.0. Menurut kita transisi terhadap e-groceries ini merupakan kunci untuk mereka growing ya in the next few years ya. Kalau kita lihat data dari Google, Temasek dan Bing itu secara garis besar internet ekonomi ASEAN ya, Southeast Asia itu diproyeksikan untuk naik 3 kali lipat di tahun 2025 ya. Itu sekitar 309 miliar dolar. Indonesia itu kontribusi terhadap GMV ASEAN itu merupakan di angka 40% ya. Jadi kalau memang ASEAN itu naik 3 kali lipat, kemungkinan besar Indonesia juga naiknya kurang lebih sama gitu. Jadi di angka sekitar 124 miliar dolar internet GMV dari Indonesia. Mungkin sesuatu yang unik ya, setengah dari user e-groceries itu merupakan new user yang mengadopsi di digital platform ya. Jadi mungkin dari 10 orang itu udah belanja di e-groceries dan mereka tuh baru dalam behavior mengadopsi digital platform ini gitu. Kita melihat bahwa groceries dan mungkin education ya, karena kan sekolah banyak yang tutup, itu merupakan dua aktivitas yang memicu adopsi digital tertinggi ya dibanding aktivitas-aktivitas lainnya seperti streaming dan lain sebagainya. Next. Ya, seperti kita lihat, groceries dan food delivery itu merupakan aktivitas yang memicu tingkat adopsi tertinggi ya dibanding aktivitas-aktivitas lainnya secara digital. Nah, kalau kita lihat secara kontribusi GMV atau Gross Merchandise Value atau omset dari digital platform ini, sekarang itu groceries itu mungkin kisarannya kontribusinya sekitar 10-11% per 2020. Kita melihat bahwa di 5 tahun ke depan ini bakal naik angkanya mungkin kisarannya sekitar 15%. Mengapa? Karena produk kategori yang selama ini udah mulai transisi pembelanjaannya lewat online seperti elektronik, seperti beauty and personal care, seperti fashion, ini kan adopsinya jauh lebih cepat secara pembelanjaannya secara online ya dibanding e-groceries ya. Mungkin kalau tahun lalu sebelum pandemi orang kalau mau beli sayur dan buah-buahan tuh agak enggan ya karena nggak tahu nanti buahnya itu bengek atau mungkin sayurnya kurang fresh gitu kalau diambil oleh orang delivery-nya kan. Jadi itu merupakan hal-hal yang memperlambat adopsi e-groceries sebelum pandemi. Tapi dikarenakan semuanya tutup, ya kan, mungkin ada PSBB ketat, ada PPKM mikro, dan lain sebagainya, orang udah mulai mencoba membeli groceries-nya secara digital. Dan turns out ya lumayan oke gitu. Jadi orang, sebagian besar dari orang yang sudah mengadopsi ini bakal melanjutkan adopsinya gitu loh. Dan sementara ya kalau mungkin dari tahun-tahun sebelumnya kita udah terbiasa belanja handphone, belanja iPad, belanja baju gitu lewat online, ini kontribusinya kita melihat bakal lebih kecil ya ke depannya ya, dan di take over oleh kontribusi groceries yang lebih besar. Mungkin kisarannya sekitar 15% by 2025 ya, di 2025. Next. Ya, some more data ya. Mungkin kalau kita ngelihat dari 2014 sampai 2020, spending
spending masyarakat Indonesia di F&B itu sekitar 200 miliar dolar ya. Ini angkanya cukup signifikan kalau kita bandingkan dengan mungkin negara tetangga kita ya. Namun penetrasi e-groceries kita hanya 0,5% sampai 1% dari F&B spending yang tadi saya sudah bilang gitu. Sementara kalau kita melihat mungkin ekonomi yang lebih maju seperti China dan South Korea ya, itu angkanya udah di atas 5% gitu. Nah, China dan South Korea itu membutuhkan waktu sekitar mungkin 3-5 tahun untuk penetrasinya naik dari 0,5%, 1% itu ke angka sekitar di atas 3% gitu. Oleh karena itu kita melihat bahwa Indonesia itu kan sebenarnya developing country ya, negara yang masih berkembang ya. Jadi apa yang sudah diadopsi di luar pasti akan terjadi di Indonesia. Cuman efeknya itu sangat lagging di Indonesia, mungkin 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, bahkan 10 tahun itu lebih lambat dibanding negara-negara yang lebih maju. Oleh karena itu, di mungkin 5 tahun ke depan, banyak industri analis tuh memproyeksikan kontribusi penetration kita tuh naik sekitar sampai 5% gitu. Dan 5% dari, mungkin dari 0,5% sampai 1% itu naik ke 5%. Sementara GMV yang tadi saya bilang itu naik 3 kali lipat, diproyeksikan bahwa market size dari e-groceries ini bakal naik dari mungkin kisaran 1 miliar dolar size-nya sekarang bisa mencapai 5-6 miliar dolar di tahun 2025. Dan itu kalau memang player-player atau mungkin supermarket, hypermarket, minimarket ini bisa berpartisipasi di pertumbuhan yang masif ini, ya mereka harusnya benefit di beberapa tahun ke depan ya. Next. Ya, mungkin itu kan sekilas gambaran dari e-groceries industry. Mungkin kita lebih spesifik ya, mendiskusikan tentang MPPA ya. Nah, kita melihat bahwa dengan Gojek memiliki saham ya, walaupun minoritas di MPPA, kita melihat bahwa kedepannya tuh bakal ada sinergi-sinergi antara MPPA dengan Goto ya. Soon kan mereka sudah merger kan. Ini mungkin sebagai chart ilustrasi ya, bahwa di GoMart sendiri juga sekarang kalau mau order groceries tuh udah bisa fulfillment-nya di-fulfill oleh Hypermart ya. Next. Ya, mungkin untuk mengetahui kira-kira masa depan sinergi MPPA dan Goto itu bakal kayak gimana, mungkin lebih baik kalau kita melihat ke negara-negara yang sudah adopsinya tuh jauh lebih tinggi ya. Kita melihat mungkin negara China, nanti kolik saya, Ando, akan diskusi tentang India ya. Mungkin kita mulai dari China dulu ya. Alibaba itu juga melakukan akuisisi yang sama, mirip-mirip terhadap salah satu pemain supermarket terbesar di China, namanya Sun Art. Mereka mengakuisisi saham sebagai minoritas itu di tahun 2017. Lalu mereka menambah sahamnya menjadi mayoritas di tahun 2020 ya. Nah, apa saja sih sinergi yang terjadi gitu setelah Alibaba mengakuisisi saham Sun Art ya? Satu, kita melihat bahwa online to offline ya, atau O2O atau omni-channel retail experience itu jauh lebih baik ya. Kalau mungkin masyarakat China itu kalau ke tokonya hanya sekedar scan barcode di produk-produk aslinya, langsung bisa dibawa ke page itu di platform tersebut gitu. Jadi ordernya bisa lewat online. Atau bahkan di salah satu supermarket milik Alibaba, harganya sendiri itu pun juga real time ya, tergantung supply dan demand untuk mungkin buah-buahan tersebut atau daging tersebut gitu. Jadi real time. Dan kita melihat bahwa experience ini yang bakal memperlancar ya shoppingnya, mungkin dari HP online ke offline, mungkin saya order lewat aplikasi online, terus saya ambil dari toko offline, atau mungkin pembayarannya secara online, tapi saya ambil barangnya lewat offline gitu. Itu akan jauh lebih smooth ya ke depannya ya, dan itu merupakan salah satu experience yang harusnya bakal di-develop juga dengan MPPA menjadi bagian dari Goto ya. Mungkin poin kedua yang kita melihat kemungkinan besar akan terjadi adalah warehouse ya. Kalau sekarang kan mungkin kita order dari GoMart, dari GrabMart, untuk hypermarket, itu kan mungkin fulfillment-nya masih dari toko terdekat ya. Kedepannya kita melihat bahwa seharusnya bakal ada mungkin toko-toko dark store atau warehouse, semacam gudang yang formatnya mungkin agak kecil ya, di area perumahan, di mana nanti kalau misalnya ada order secara online, itu langsung di-fulfill oleh gudang terdekat gitu, di perumahan tersebut ya. Gudang ini pun juga tokonya ini nggak ada customer gitu dan highly automated. Ini merupakan salah satu yang kita lihat bakal dilakukan untuk
mencapai delivery yang lebih cepat ya, karena kan kunci dari fresh groceries ini kan secara delivery kan harus cepat ya, karena kan barangnya kan nggak tahan lama gitu. Jadi itu merupakan salah satu yang kita melihat ke depannya bisa diimplementasikan juga di Indonesia. Next. Ya, ketiga kita melihat bahwa untuk Sunart ya, ujung-ujungnya Sunart itu menjadi bagian dari Alibaba ya, menjadi backbone infrastruktur dari Alibaba ya. Jadi kita melihat bahwa dengan MPPA dimiliki oleh Goto, walaupun hanya minoritas, kedepannya kita melihat MPPA ini bakal diintegrasikan terhadap Goto ekosistem, dan dia bakal menjadi supporting business function untuk mensupport bisnis groceries dari Goto itu sendiri ya. Kurang lebih begitu dari China. Mungkin Ando bisa lanjutkan dengan India. Yes, thank you dear. India itu juga salah satu market online grocery yang menurut kami penting juga untuk dimonitor ya. Jadi lihat gitu, mengingatkan market dari grocery-nya pun juga relatif mirip antara Indonesia dengan India, sama-sama general trade driven. Orang-orang suka belanja di toko kelontong atau supermarket, dan purchasing power orang-orangnya pun juga relatif mirip lah. Tapi online penetration untuk grocery shopping di India tuh mungkin bisa kita bilang kayak 2-3 tahun lebih cepat dibandingkan dengan Indonesia gitu. Kenapa bisa gitu? Basically karena di market India tuh udah banyak banget pemain gede yang join the ride ya, dan berani bakar uang sejak tahun 2016 gitu. Kita ngomongin pemain besar kayak kayak Alibaba, SoftBank, Amazon, Walmart, bahkan konglomerat lokal kayak Reliance-nya Mukesh Ambani dan Tata Group itu juga betting big on this trend sejak tahun 2016. Dan sejauh ini sih investment-nya berjalan dengan sangat baik. Seperti contohnya Big Basket itu, investment-nya Alibaba, sales tahun 2019 tuh naik sekitar 40%. Bahkan di tahun 2020 tuh loncat 80% karena ada COVID lockdown ya di India. Ya basically seluruh dunia lah. Jadi cukup menarik gitu buat melihat sebenarnya gimana sih startup online grocery di India itu mendevelop bisnis mereka dan bisa berhasil membuat orang tuh pindah dari offline grocery menjadi online grocery user ya. Jadi yang pertama kita lihat tuh dan dilakukan sama online grocery player di sana itu yang pertama adalah pengembangan sistem gudang dan logistik. Kalau kita ambil contoh di India tuh pada awalnya rata-rata startup online grocery itu pakai sistem yang namanya hyperlocal point to point gitu. Jadi di mana perusahaan ini tuh sebenarnya fungsi utamanya hanya sebagai kurir aja. Dia jadi sebagai middleman untuk ngambilin barang di supermarket atau mungkin minimarket gitu ya, yang kemudian dikirim ke pembeli gitu. Jadi mereka nggak benar-benar punya gudang sendiri atau toko fisik sendiri gitu. Nah, tapi model yang seperti ini tuh pada akhirnya nggak berhasil survive karena mereka kalah saing dalam hal harga sama pemain online grocery yang pakai sistem hub and spoke gitu. Jadi hub and spoke ini pada intinya di luar dia berfungsi sebagai kurir juga, dia tuh punya gudang sendiri untuk nyimpenin barang-barang inventory dia. Jadi nggak dependen sama toko pihak ketiga lah. Tapi dengan begitu barang-barang yang ditawarin tuh juga bisa jauh lebih murah karena kan mereka kan ngambil barang langsung dari produsen ya, dan bukan ngambil barang dengan harga retail gitu. Kalau misalkan dikirim dengan menggunakan hyperlocal point to point gitu. Jadi itu bisa jadi lebih murah barang yang mereka beli, dan urusan warehousing pun juga jadi lebih murah kan, karena katakanlah listriknya juga dipakai jauh lebih sedikit dengan membuka toko yang even nggak ada orang yang bisa masuk sana, dan juga jumlah pegawainya pun juga bisa jauh lebih ditekan ke depannya gitu. Nah, tapi sebenarnya untuk model seperti ini pun yang jadi kendala itu di kecepatan pengirimannya. Biasanya tuh mentok di next day delivery gitu. Seperti yang kita lihat di banyak online grocery di Indonesia pun juga sekarang kan rata-rata masih banyak yang hanya bisa men-service next day delivery. Kenapa gitu? Ya karena order flow di hub and spoke itu mereka pengirimannya nggak paralel ya. Jadi mereka tuh pengirimannya harus dikirim ke satu tempat dulu dengan satu vehicle gitu, mereka pengirimannya dikirim dari satu tempat ke tempat selanjutnya instead of kayak paralel yang seperti kita lihat katakanlah Gojek ambil barang dari satu toko ke toko lalu langsung dikirim ke pembeli ya. Jadi susah banget katakanlah untuk menambah orderan baru di tengah-tengah tanpa bikin pengiriman lainnya itu jadi terhambat gitu loh.
Nah, sebenarnya untuk menjawab hal tersebut tuh sistem yang sekarang lagi diadopsi di India itu dengan gabungan keduanya. Jadi perusahaan punya gudang sendiri, tetap punya gudang sendiri, tapi nggak sekedar hanya di kota besar saja. Mereka juga bikin gudang-gudang ukuran sedang gitu, tapi tersebar di rural area juga gitu. Jadi dengan sistem seperti ini, kalau misalkan tiba-tiba ada orderan baru masuk tengah hari gitu katakanlah, nggak terlalu bikin mampet lah order flow-nya, jadi pengiriman bisa lebih cepat. Dan di sisi lain mereka tetap bisa dapat benefit dengan punya gudang sendiri kan yang tadi sempat saya sebut sebelumnya. Itu tren yang pertama. Dan yang kedua itu tren yang sebenarnya cukup signifikan juga, di mana startup online grocery itu juga lakukan itu dengan membuat private label products. Jadi intinya mereka bikin produk dengan brand sendiri ya. Seperti contohnya kan kayak sekarang aja tuh Indomaret punya katakanlah brand beras sendiri gitu. Atau Alfamart tuh juga punya banyak brand snack-snack ringan gitu katakanlah. Dan maksudnya kalau kita lihat market di India, jadi kayak pemain online grocery itu pemain besarnya seperti contohnya Big Basket, itu bahkan 40% dari sales-nya dia tuh datang dari private label. Dan pemain terbesar kedua kayak Grocers, itu 50% dari volumenya tuh datang dari private labels atau on brand gitu ya. Yang menunjukkan kalau memang private label ini tuh adalah bagian strategi penting lah dari bisnis mereka, bisnis model mereka sekarang. Kenapa seperti itu ya, pada dasarnya sebenarnya kan private label ini jadi strategi yang efektif, yang bisa dikejar untuk menekan cost ya. Banyak perusahaan online grocery itu jadinya bisa menjual produk dengan harga mungkin 20-30% lebih murah dibandingin dengan produk dengan spesifikasi yang sama tapi bermerek gitu. Karena adanya mereka membuat private label sendiri. Soalnya kan mereka jadi ini jadi salah satu strategi yang efektif karena kan mereka jadi nggak perlu ada tambahan biaya marketing, ada tambahan biaya logistik tambahan dan lain-lain yang sebenarnya katakanlah produsen FMCG pada umumnya tuh harus keluarkan. Dan maksudnya kan kalau kita teropong ke belakang juga gitu ya, metode yang paling gampang dan efektif gitu ya untuk menarik consumer zaman sekarang untuk memakai suatu produk itu kan dengan ngasih harga yang kompetitif ya. Seperti contohnya ada satu e-commerce gitu yang agresif ngasih diskon dan gratis ongkir. Pengguna e-commerce lain bisa benar-benar langsung cepat pindahnya ke e-commerce tersebut. Dan yang artinya juga banyak orang memang brand loyalty-nya zaman sekarang minim ya. Dan ini jadi strategi yang efektif lah dan sesuai dengan competitive edge dari online grocery sendiri yang mana mereka memiliki platform. Itu sedikit yang bisa saya ceritain tentang online grocery di India. Mungkin next, balik lagi ke MBPA. Salah satu tesis positif yang kita perhatikan juga untuk MBPA itu karena retail traffic di Indonesia juga udah mulai kelihatan membaik. Walau mungkin agak menurun lagi belakangan karena lonjakan kasus COVID. Dan yang kedua itu dari segi market share. Kita lihat MBPA belakangan mulai kelihatan market share-nya tumbuh lagi ya, mengingatkan juga Giant salah satu pemain di industri itu keluar sektor supermarket ya. And then next kita coba compile di sini beberapa peers perbandingan inilah pemain-pemain di luar. Yang pertama tuh kita coba lihat gitu beberapa transaksi merger dan investasi perusahaan supermarket dan online grocery, valuasi di berapa aja. Dan terus kita juga coba lihat gitu compile beberapa pemain supermarket dan minimarket global itu valuasi di berapa aja. Tapi kita langsung sini aja soal valuasi dan estimasi kita. Ya basically cara kami mendapatkan target price itu dengan menggunakan angka 2023 ya. Karena kan kami rasa tuh sebenarnya angka 2022 juga kayaknya masih terlalu early buat kita bisa melihat efek dari full integrations antara MBPA dan GoTo ya. Dan di mana di sini untuk offline bisnisnya sendiri kita pakai EV/EBITDA buat si offline bisnisnya, sedangkan untuk online-nya kita pakai EV per sales. And I think ini base case kita dan ini bull and bear case kita. Perbedaan utamanya sebenarnya di multiple target kita, tapi ya intinya kalau bull kita expect
kalau misalkan valuasinya di range harga tertinggi dari peers yang tadi kita sempat tunjukin, kalau yang bear yang valuasi range harga yang relatif rendah, kalau base yang tengah-tengah lah. I think itu aja dari saya, bisa kembali ke Darian lagi. Ya mungkin dari kita presentasinya sampai sini aja sih, mungkin kita bisa proceed to Q&A session ya. Back to you, Glenn. Oke, ya, thank you Darian, Ando. Mungkin sebelum gue masuk ke pertanyaan dari audiens ya, gue mungkin sedikit penasaran sih. Tadi kan MPPA ya. Cuman kalau Hero, Hero kan dia udah mulai nutupin Giant-nya karena not doing well. Kalau mungkin kayak nama grocery player satu lagi bro, Rens, itu how are they doing ya? Kayak are they doing okay atau mereka nasibnya mulai sama nih kayak Hero? And kalau misalnya nasibnya sama kayak Hero nih misalnya, apakah mereka memang ada kedepannya untuk planning mungkin ya seperti MPPA? Oke, gua kalau misalnya offline doang gua nggak akan survive nih mungkin, jadi gua harus masuk ke online. Apa kira-kira ada planning seperti itu? Ya mungkin salah satu listed player lagi itu Range Market ya, kecuali Glenn ada supermarket yang mau go public sebentar lagi. Ya kalau kita melihat mungkin secara tahun 2020 itu supermarket itu better off ya, karena supermarket itu cenderung attract mungkin kelas menengah sampai atas ya, menengah ke atas ya. Jadi kalau memang range market, ya memang range market itu pun juga punya dua format ya, range market dan farmers ya. Range market itu lebih premium, farmers itu cenderung menengah. Nah, tapi kalau kita melihat secara konsolidasi ya, secara the whole business, itu range itu doing actually very well ya di tahun 2020 ya. Memang tahun 2021 mungkin kuartal pertama ya, latest results yang mereka itu agak kurang. Tapi itu karena ya tahun lalu first quarter itu kan memang terjadi stock up kan atau panic buying kan, ketika Indonesia itu pertama kali men-state bahwa ada kasus pertama COVID itu terjadi di Maret, dan itu sebelum itu pun juga sebenarnya udah ada panic buying kan. Makanya kalau kita melihat dari FMCG dan mungkin supermarket itu sempat benefit tuh di first quarter kan. Nah jadi ya kalau first quarter tahun ini mengalami penurunan omset sih itu merupakan sesuatu yang lumrah lah, maksudnya dimengerti lah. Nah kita lihat juga kalau MAPI kan juga punya supermarket namanya Food Hall, itu dikonsolidasi dalam department store ya, itu doing good juga, very well juga. In fact, ya walaupun mungkin MAPI kan memang main bisnisnya bukan department store ya, malah specialty dan mungkin dia ada F&B gitu kan, ya itu kehit lah kalau specialty dan F&B ya. Cuman dari sisi supermarket itu doing very well. Jadi kita melihat bahwa yang bisa survive tahun lalu dan mungkin beberapa tahun terakhir, ya tahun lalu lah terutama yang benefit lah ya, atau yang bisa survive gitu, bahkan sampai tahun ini itu adalah supermarket. Hypermarket not so much, karena hypermarket itu lebih pricingnya lebih rendah, dan bisnis grocery ini kan low margin ya. Sebenarnya kalau memang attract-nya menengah ke atas, itu mungkin produk-produk lainnya yang lebih mahal, mungkin imported products atau mungkin personal care products, itu bisa ngasih margin yang lebih tinggi gitu. Cuman kalau hypermarket ya, itu mungkin nggak terlalu banyak produk yang fancy lah atau yang high margin gitu. Jadi ya kalau kita ngeliat mungkin Hypermart, MPPA dan Hero ya, especially Giant-nya itu pasti kena hit karena nggak ada traffic dan barang-barangnya itu lebih affordable gitu. Kita melihatnya begitu sih. I think untuk partnership dengan online ya sekarang itu hampir semua offline retailer ya, entah itu dari baju, entah itu mungkin dari F&B, dari fashion, F&B, bahkan sampai groceries ya, kita melihat bahwa mereka tuh udah mulai partner dengan pemain-pemain e-groceries lainnya ya, atau e-commerce platform gitu. Kalau kita order Range Market kan juga ada aplikasi membershipnya sendiri, dia juga udah bisa di-order lewat online gitu kan. Kita melihat bahwa ini sesuatu yang semua orang mau ikut keretanya gitu loh. Nah cuman ya eventually siapa yang bakal menang gitu kan, itu mungkin butuh waktu buat play out ya. Karena kan sekarang kan pemainnya juga banyak ya. Mungkin ada e-groceries tuh yang pure middleman, contohnya kayak Happy Fresh. Mereka kan cuman kayak delivery gitu kan. Mereka middleman, membeli dari supermarket A terus mendeliver ke customer. Ada juga mungkin yang e-groceries gitu, murni kayak sayur box, mereka punya sourcing-nya sendiri, ya kan, mereka yang ngirim sendiri dan lain sebagainya gitu. Atau bahkan mereka juga eksis di platform-platform seperti Tokopedia kan.
Dan kita melihat bahwa semua orang sekarang lagi pengen partner dengan semuanya. Bahkan Alfamart itu juga ada di GoMart ya. GrabMart tuh juga memiliki partnership dengan UMKM, banyak banget yang di GrabMart-nya. Jadi kita melihat bahwa ini tuh merupakan space di mana orang yang semuanya pengen partner sih. Nah, cuman yang MPPA itu ya strength-nya itu adalah yang mungkin dia sekarang baru jadi bagian dari GoTo ecosystem, dan dia punya toko sekitar 200-an lebih kan, toko di sekitar Indonesia kan. Itu merupakan channel distribusi yang cukup signifikan lah menurut kita. Oke, ya, thank you. Kalau menurut lu kayak ini nanti dari ekosistemnya GoTo tuh si MPPA bakal lebih benefit dari Gojeknya atau Tokopedia-nya sih? Kayak misalnya lu belanja online kayak sayur kan, sayur-sayuran kayak yang lu bilang tadi kan semuanya juga ada kan sebenarnya di Tokopedia kan. Cuman kayak actually menurut lu bakal lebih yang mana nih? Dari mana nih? Ya menurut kita sih ya agak susah dilihat ya, lebih bakal dapat ordernya dari Gojek atau Tokopedia, toh juga mereka nanti jadi satu entity kan. Cuman kita melihatnya bahwa ke depannya kalau kita mengikuti case di China, berarti kemungkinan besar GoTo itu bisa jadi mayoritas. Maybe not now ya, maybe in beberapa tahun ke depan ya. Karena kan ya mungkin agak kurang bijak lah buat GoTo yang sedang mau IPO, buat dia tiba-tiba acquire bisnis lain gitu kan. Yang mungkin sekarang saya melihat atau gue melihat mereka itu di fase trial and error. Mereka mau coba nih, kalau memang udah ada existing infrastrukturnya, kita benahin sedikit, kita mulai push transisi ke digital ya. Seberapa bagus MPPA ini bisa membantu sinergi terhadap GoTo. Kalau memang bisa take off dengan bisnis digital itu growing sangat kencang dan lain sebagainya, kita melihat very likely GoTo ini bakal menjadi mayoritas, pemegang saham mayoritas ya di MPPA ya. Karena lebih make sense dengan menjadi mayoritas, mereka tuh bisa integrasi kan, langsung bisa dikonsolidasi gitu bisnisnya terhadap ekosistem Gojek dan Tokopedia yang udah eksis gitu. Sedangkan kalau mungkin sekarang mereka cuma punya ya mungkin sekitar 11% gitu kan, nanti setelah rights issue mungkin sedikit lebih tinggi dari itu kepemilikannya. Kita melihat bahwa mereka masih belum bisa menentukan bisnis strateginya kan, masih dimiliki oleh Lipo Group. Mungkin Lipo Group yang masih mendikte lah kurang lebih mau ekspansinya apa, seberapa agresif, ya kan, mau seberapa serius ke digital, itu masih didikte oleh orang lain. Sementara GoTo itu masih pemegang saham minoritas kan. Mungkin kurang lebih gambarannya seperti itu ya, mungkin in the next few years ya. Kalau kita mengacu terhadap Alibaba dan Sun Art ya. Oke. Ya, thank you. Nah, itu tadi very interesting pas lo bilang kayak ini nanti kalau bisa kelihatan akan take off ya mungkin eventually akan jadi majority. Jadi ya gue kebayangnya ya berarti nggak menutup kemungkinan buat kayak misalnya kayak pemain-pemain e-commerce lain nanti ngelihat ini, wah ini ternyata sukses nih si GoTo. Ya udah gue akan kerjasama dengan grocery lainnya kan, berarti ya nggak menutup kemungkinan ya. Oke. Ya, kita akan masuk ke open possibility lah itu. Iya. Oke. Ya, kita akan masuk ke Q&A ya. Gua akan mulai pilihin nih buat Darian dan Ando biar bisa dibantu jawab. Yang pertama ini dari Pak Abdullah. Selamat sore Bang Darian. Saya Abdullah. Jadi dengan data yang Bang Darian paparkan, apakah MPPA layak dikoleksi untuk investasi jangka panjang? Ini mau lu yang jawab atau gua bantu jawab nih, Bro? MPPA boleh, untuk gua aja yang bantu jawab. Hah? Boleh, lu jawab, boleh. Oke. Ya kalau menurut gua ya kayak mungkin ini bukan cuma untuk MPPA doang, kayak buat kayak any kind of saham. Jadi untuk menarik jangka panjang apa enggak kan ya kita harus perhatikan progresnya nanti ke depannya gimana. Apakah kan kalau misalnya tadi Darian sama Ando gitu, tadi kan bikin projection targetnya itu berdasarkan angka 2023 nih. Ya kita lihat nanti kita pantau kuartal ke depan atau tahun ke depan apakah inline, apakah bisa mencapai target atau malah miss. Ya mungkin kalau ternyata nggak bisa achieve ya mungkin di situ kayaknya mereka nggak doing well deh, gua akan cut. Jadi tetap mesti ya kita pantau terus kayak bagaimana perkembangannya sih. Mungkin itu ya. Oke, ini udah. Terus ada dari Pak Hendro nih, Bro. Saham yang baik untuk e-groceries di Indonesia
Apa hanya AMRT dan MPPA yang bisa dipantau? Ya, I think for now sih juga bisa ngelihat range ya. Mungkin itu secara valuasi selalu murah sih. Range mungkin ya kalau earnings-nya udah normalize mungkin single digit PE kali ya, high single digit ya. Cuman ya mungkin Alfamart, MPPA dan range itu layak dipantau untuk development e-groceries-nya. Cuman ya menurut kita sih kalau ngomongin e-groceries, fulfillment dan lain-lainnya, minimarket itu lumayan unggul ya. Karena perbedaan jumlah tokonya aja beda banget gitu. Mungkin minimarket itu di Indonesia itu bisa sekitar 35.000 toko nationwide. Memang nggak semuanya 35.000 toko itu menjual fresh groceries ya. Cuman ya kalau kita ngambil 30% dari itu aja itu juga 10.000 ke atas gitu kan, 10,000 plus gitu. Sementara kalau kita ngelihat tadi mungkin data industri yang kita paparkan cuma 600-an toko supermarket ya di Indonesia ya. Jadi perbandingannya itu sangat beda. Cuman masalahnya kan memang minimarket ini kan bisnis groceries mereka itu sebenarnya buat menutup biaya operasionalnya kan. Minimarket itu make money mungkin dari transaksi ya. Top up e-money, bayar BPJS, bayar cicilan motor, bayar transaksi e-commerce. Nah, itu tuh sebenarnya tuh yang drive profitability-nya. Jadi mungkin kalau untuk e-groceries jelas ya, naik turunnya omset itu dari jual barang gitu. Whereas kalau minimarket itu jual barangnya bisa bagus, belum tentu profitnya naik. Karena transaksi yang tadi saya sebut itu juga play a role gitu. Malah itu profitnya dari situ. Dan ya mungkin kalau untuk MPPA ini kan kita expect mungkin net profitnya itu bisa positif mungkin 1-2 tahun ke depan ya. Sementara minimarket itu kan sudah sangat profitable gitu kan. Malah naik terus profitnya gitu. Jadi mungkin disesuaikan aja dengan resiko profil, tapi untuk saham-saham yang ada exposure ke e-groceries menurut kita memang benar Alfamart, MPPA dan mungkin ya range ya mungkin itu juga bisa dipantau ya. Oke, thank you bro. Ya range mungkin gue mau nambahin, tapi ya teman-teman mesti agak hati-hati juga ya kalau masuk situ kan karena liquidity-nya sangat tipis tuh. Jadi jangan kayak wah terlalu euforia, terlalu disikat terus, malah nggak bisa keluar kan ya, malah makin pusing. Jadi perhatiin juga tuh teman-teman untuk liquidity. Ya, I think juga yang perlu di note, range itu lebih kecil lagi ya, secara size dibanding MPPA ya. Kalau mungkin MPPA kan tadi saya udah bilang, tokonya sekitar 200 ke atas lah, plus range itu sekitar 50-an doang. Jadi size-nya itu juga beda lagi ya. Itu size secara bisnisnya, scope-nya, cakupannya itu semua beda lagi ya. Cuman memang selalu murah dia secara valuasi. Oke, ya, thank you. Ya, ini masuk pertanyaan selanjutnya. Untuk Pak Anangga, apakah rekaman ini bisa dilihat? Ya, nanti bisa dicek di YouTube-nya Trimegah Sekuritas, akan ada di situ. Terus ini ada yang nyambung soal Alfamart tadi, bro. Apakah Alfamart yang isunya juga akan go digital dengan menggandeng Bang Aladin bisa menjadi competitive market dengan MPPA? Dan di mana AMRT lebih luas dan mencangkup hampir seluruh daerah di Indonesia. Ya mungkin kalau mau jawab. Ya mungkin kalau kayak yang dari pemaparan dari Ian tadi ya. Jadi kayak kalau untuk untuk minimarket itu kan penjualannya kayak mendorong profitability-nya itu sebenarnya kan dari kayak top up e-money dan transaksi-transaksi yang perintilan lainnya, bukan dari kayak jualan grocery-nya nih. Jadi perlu dilihat itu ada perbedaannya di situ. Dan mungkin kalau untuk sebenarnya ini sebelum gua lempar ke Ando ya. Jadi untuk kayak isu untuk go digital dan lain-lain ini kan sebenarnya semuanya masih rumor ya. Semuanya belum bisa kita confirm. Ya market sih memang kebanyakan lagi rame, memang lagi ngomongin itu, tapi kita mesti nunggu nanti kejelasan lebih lanjutnya. Mungkin Ando ada yang mau lu tambahin? Iya. I think ya sebenarnya kan yang yang dibilangin sama manajemen Alfamart dalam mereka kan mau raise issue buat find some digital investments yang bisa complement their current big networks kan. Soalnya kan dia kan network dari tokonya sendiri kan besar banget, hampir ada di seluruh Indonesia gitu, di Papua even juga ada. So ya emang Bang Aladin ini juga emang jadi salah satu yang
Maksudnya kayak yang bisa jadi potential investment-nya dia gitu, tapi nggak menutup kemungkinan dia doang. Dan kenapa ini jadi interesting ya, soalnya ya balik lagi si Glenn tadi kan bilang, dan Darren juga udah mention juga kalau misalkan si Alphamart ini kan memang income-nya itu gede justru di fee-based income-nya, yang model-model kayak top up e-money dan juga pulsa gitu loh, dan dengan mereka bisa menggandeng fintech ini kan juga jadi salah satu additional income yang bisa mereka add up lah dalam fee-based income collection mereka gitu loh. Ya I think, tapi maksudnya ya sebenarnya at this point Alfamart bisa partneran sama siapa aja gitu loh, emang nggak harus sama Bang Alin aja, dan emang ya I think sebenarnya mereka kalau mau partner sama fintech, any kind of fintech businesses juga it's possible and it's value adding for the Alfamart business itself gitu. Gede banget emang ininya kan. My main pointnya kan justru di network, big networknya dia, membersnya dia yang sekarang dia punya tuh, even yang kartu Alfamart tuh 30-40% dari sales tuh datang dari orang yang pakai kartu Alfamart gitu emang. Jadi ya even banyak orang tuh loyal sama brand Alfamart sendiri gitu. Oke, thank you Dok. Ya, kayak yang lu bilang ya, jadi sebenarnya nggak harus dengan Bang Aladin, dengan anyone itu juga sebenarnya bisa. Tapi ya nanti semuanya kan masih simpang siur ya, kita mesti nunggu lebih untuk clarity-nya. Terus ini ada 2 pertanyaan sih, ini sama, tadi kan mungkin banyak yang nanya mengenai Alfamart karena banyak isu di luar sana. Kalau dengan Indomaret itu gimana sih? Mungkin bisa lu jelasin apakah sebenarnya kayak profitability mereka itu juga sama kayak dengan Alfamart dari kayak yang fee-based transaction, atau mungkin ada sedikit yang beda. Terus apakah mereka akan develop yang anything online-nya juga? Mungkin dari Indomaret sih nggak banyak yang bisa di-disclose ya, karena Dnet itu punya less than 50% ya. Jadi mereka cuman ada dapat income doang dari asosiasi lah, dari anak perusahaan lah. Jadi kita nggak bisa ngelihat secara detail breakdown-nya, mungkin penjualannya atau kontribusi groceries, non-groceries atau fee-based transaction itu kita nggak bisa lihat di Indomaret. Cuman yang jelas sih mungkin fokus strateginya mungkin sedikit beda ya. Memang mereka kan sama-sama buka toko gitu kan. Mungkin satu Alfamart buka di sini, nanti sebelahnya ada Indomaret, sebelahnya lagi nanti ada Alfamart. Itu ya mungkin dari sisi ekspansi dua-duanya agresif. Kita melihat ya, mungkin Indomaret tuh lebih fokus ke Jawa ya, Jakarta dan Jawa ya ekspansinya. Kalau kita melihat Alfamart itu fokusnya lebih ke luar Jawa ya, secara ekspansi ya. Namun ya kalau again sinergi itu kan memang Indomaret mungkin sinerginya terhadap grupnya sendiri ya. Kalaupun nanti ada mungkin fintech yang join itu mungkin juga ada hubungannya dengan mungkin bank-banknya yang punya saling grup sendiri gitu. Ya cuman to be honest nggak banyak yang bisa dijelaskan ya oleh Indomaret karena memang company-nya itu nggak disclosure-nya juga sangat minimal ya kan, nggak dikonsolidasi juga, jadi ya kita nggak bisa dapat color mungkin sejelas Alfamart ya. Tapi kurang lebih ya sama lah, mereka juga sama-sama buka toko gitu kan di mana-mana dan harusnya bisnis modelnya kurang lebih sih mirip. Oke, thank you bro. Ini terus ada yang nanya nih kan, sejauh mana minimarket atau ya mungkin sama grocery store ya di Indonesia itu menerapkan sistem groceries 2.0 dengan kayak belanja otomatis di store. Mungkin ini kayak perbandingannya sama yang store-nya si JID ya, yang di Pick. Jadi emang apakah nanti ada kedepannya akan seperti itu, atau menurut lu kayak itu sebenarnya nggak worth it, jadi lebih fokusnya ke kayak yang belanja dari apps aja? Iya, mungkin on that sih sebenarnya sih possible ya. Kalau kita melihat kan sebenarnya Amazon kan setelah mereka acquire Whole Foods kan itu udah semuanya automated kan, simply mungkin login dari aplikasinya, taruh beberapa item di keranjang pun juga langsung bisa check out gitu kan. Kalau kita melihat di China pun juga begitu, di Alibaba own stores. Kedepannya sih kita melihat sih bahwa ya likely sih mungkin bakal diterapin ya. Kan salah satu poin yang tadi kita bilang bakal kemungkinan besar terjadi kan adalah omnichannel kan, O2O adoption kan. Jadi gimana offline dan online ini tuh smooth transisinya gitu loh. Jadi misalnya saya order lewat online, ngambil barangnya di offline bisa, saya beli barangnya di online
barang-barang offline-nya juga available di online gitu kan, dan like vice versa itu juga bisa gitu. Dan sementara misalnya saya scan di toko offline, dia maunya juga ke online gitu, itu juga bisa gitu kan. So I think secara teknologi dan lain-lain itu harusnya yang canggih-canggih itu bisa di roll out lah di Indonesia. Cuman permasalahannya di Indonesia itu adalah adoption-nya gitu. Adoption-nya itu sudah bisa mencapai level yang menjustify nggak investasi terhadap mungkin toko-toko yang highly automated seperti ini gitu. Kedepannya juga kalau memang pemain-pemain e-groceries ini mau serius dalam meng-expand digital business dia di e-groceries, itu mereka harus buka dark store kan, yang seperti tadi kita udah bilang gitu, atau warehouse based store lah, gudang-gudang kecil di perumahan yang harusnya highly automated, nggak boleh ada customer, itu tugasnya toko itu hanya cuma memfulfill order dari perumahan sekitarnya gitu loh, yang dari digital. Nah itu menurut kita bakal terjadi lebih dulu sih dibanding automated stores ya. I think automated stores will take even some time gitu. Cuman untuk company seperti MPPA, seperti Range, membuka gudang yang highly automated seperti itu dan mau expand di digital tersebut, mereka harus melihat potensi dari pasar tersebut kan. Apakah adopsinya, tingkat adopsi e-groceries masyarakat itu udah mencapai level yang justifiable untuk mereka melakukan investasi yang besar ini, ya kan? So far sih kita melihat bahwa mereka masih belum gitu agresif mau expand pergudangan ini ya. Malah mereka mau wait and see, ya kan, sekarang partner dengan semuanya, kita lihat aja nanti kontribusinya bagaimana, kalau udah signifikan ya kita bisa pikirin, kurang lebih begitu. Jadi menurut kita, eventually iya, cuman harus butuh adoption sih. Nah, makanya kan saya tadi bilang adoption itu kan sekarang mungkin 0,5-1% kan penetration-nya kita kan terhadap F&B spending kita kan. Angka itu harus naik mungkin ke 3%, 4%, 5%. Baru inovasi yang kita lihat di China dan South Korea itu bisa terjadi di Indonesia ya. Ya, thank you. And tadi menarik nih yang ketika lu bilang nanti eventually juga akan ngembangin kayak warehouse, yang small warehouse di daerah-daerah setempat, dan juga logisticsnya itu juga mesti lebih proper lah. Jadi itu ada dua kata kunci di situ, warehouse dan logistik. Ya itu mungkin teman-teman bisa coba berkhayal sedikit, warehouse dan logistik kira-kira apa. Oke, ini kita masuk pertanyaan lagi ya. Apakah sejauh ini sudah terdapat perusahaan e-groceries yang listed di BEI? Mungkin maksudnya yang udah totally e-groceries, kayak kalau yang itu nggak ada sih, belum ada. Tapi kalau yang tadi kayak supermarket dan lain-lain ya, yang kayak udah disebutin sama Darian, itu ada MPPA, terus ada Food Hall, itu part of MAPI, Range, terus Hero tapi Giant-nya juga udah nggak ada ya sebenarnya, kan udah banyak yang hilang, tinggal Hero. Masih ada Hero tapi ya. Ya Hero-nya masih ada, benar. Oke, masuk pertanyaan selanjutnya. Kalau dari faktor luar seperti kebijakan pemerintah, apakah sebenarnya ada kebijakan yang mendukung atau ada kebijakan yang mungkin memperhambat nih untuk e-groceries? Ya kalau secara spesifik sih kita nggak melihat menghambat ya. Terutama kalau kita ngelihat GrabMart itu sebenarnya kan emansipasi ya terhadap UMKM ya. Malah ketika kita membuat report ini, kita coba search GrabMart, itu misalnya saya tinggal di Tangerang Selatan lah, anggap saya tinggal di Tangerang Selatan, saya membuka GrabMart tuh partnernya tuh UMKM yang bisa fulfill groceries di daerah sekitar saya gitu loh. Kalau saya pindah ke Sudirman, nah nanti tuh partner-partnernya itu beda lagi gitu loh. Jadi kita melihat bahwa ini merupakan salah satu yang mengemansipasi UMKM. Jadi harusnya itu suportif ya buat SME, UMKM Indonesia ya. Especially kan digital ini kan ya kalau kita melihat kan merepresentasikan Indonesia banget kan ke depannya dengan GoTo listing dan lain sebagainya. Harusnya foreign itu attraction-nya itu lebih menarik melihat Indonesia. Jadi so far sih kita belum melihat ada adopsi yang ada opsi yang menghambat ya. It's more like cost structure-nya beda. Jadi pemain-pemain yang benar-benar mau mengincar profit, eventually ya harus fight for market share, dan keduanya harus volumenya harus justify supaya bisa profitable. Oke. Thank you bro. Ini last question. Kalau ada teman-teman yang mau nanya lagi silakan loh. Mumpung belum kita tutup. Apakah bisnis e-grocery potensial untuk jangka panjang?
Ya kalau yang tadi gue sempat bahas ya, semuanya kan kita mesti pantau terus ya. Kalau misalnya memang on track progresnya sama yang company rencanakan ya mungkin sebenarnya menarik. Tapi mungkin lu bisa cerita sedikit atau mungkin lu mau nambahin. Kalau menurut gue sih untuk potensi jangka panjangnya dari data-data yang lu sampein menarik banget ya. Tapi apakah bisa achieve atau enggak kan ya kita mesti pantau. Ya mungkin ya kalau secara industri sih potensial. Cuma masalahnya kan seperti e-commerce gitu kan, siapa yang survive di kemudian hari, yang paling gede atau yang kedua paling gede, ya dia yang bisa enjoy gitu. Dengan adanya Goto di MPPA ya belum tentu bisnisnya jadi sukses gitu. Gojek juga punya investasi lain gitu kan, mungkin sempat punya di Alfamart sedikit kan, punya di Bluebird gitu ya di Bluebird mungkin ya prospek taksi itu juga tidak menjadi lebih baik dengan ada investasi Gojek kan. Memang ada tumpukan order dari aplikasi Gojek dan lainnya, iya, cuman tetap aja segmen itu bisa didisrupsi oleh perubahan industri lainnya gitu kan maksudnya kan. Jadi ya untuk investasi jangka panjang sih ya yang Glenn udah sempat bilang ya, mungkin investor itu harus continue to update ya perkembangan progres dari mungkin e-groceries atau dari MPPA atau dari range atau apapun itu, kinerjanya itu justify atau enggak quarter ke quarter, apakah mereka bisa mencapai yang mereka sudah bilang gitu selama ini gitu kan. Ya mungkin kalau nggak capai ya berarti nggak cocok untuk investasi jangka panjang gitu. Kalau tercapai mungkin cocok gitu sebagai investasi jangka panjang. Itu merupakan PR yang harus dilakukan buat investor ya. Namun ya mungkin sifatnya webinar ini selain ini kita pengen edukasi sih bahwa tren-trennya tuh kurang lebih bakal seperti ini gitu loh. Ujung-ujungnya kan karena pemainnya sangat banyak ya, dan kebanyakan dari pemain e-groceries ini juga sebenarnya punya duit buat bakar gitu loh. Dari mungkin startup, dari venture capital, dari private equity gitu kan. Jadi sebenarnya siapa yang bisa survive dari semua ini itu kita masih harus lihat sih, masih harus wait and see. Cuman memang secara industri, secara potensi bisnis, kita melihat secara industri sih sangat potensial. Oke, thank you. Bro, ini mungkin ini last question ya, tapi ini gua sepaket nih. Tadi kan kita jelasin kayak lu jelasin mengenai prospeknya. Mungkin sebenarnya kan kalau untuk e-groceries or groceries yang gede-gede ini kan lebih mungkin ke di Pulau Jawa dan pulau-pulau gede. Sebenarnya kalau lu ngelihat untuk Indonesia Timur sendiri gimana tuh prospeknya untuk Indonesia Timur? Itu satu. And ini last question, itu kan tadi lu jelasin soal AMRT, singgung sedikit mengenai DNET. Lalu kalau dengan MIDI gimana? Apakah ini nanti kedepannya akan ada something interesting? Apakah bisa menyaingi DNET atau induknya juga? Ya mungkin Indonesia Timur dulu kali ya. Sekarang kan memang kalau kita ngelihat ekonomi itu lebih maju Jawa pasti kan, maksudnya sentral ekonomi Indonesia kan pasti di Pulau Jawa. Yang lainnya mungkin kontribusinya lebih kecil ya. Namun kita ngelihat FMCG retailer kayak Sido Muncul, kayak Roti, kayak Sari Roti, itu semua mereka mau expand ke Indonesia Timur. Kenapa? Karena penetrasinya itu masih rendah. Orang makan mungkin konsumsi roti per kapita gitu, atau mungkin konsumsi tolak angin per kapita lah gitu lah, jamu-jamu gitu, itu masih sangat rendah sekali gitu loh. Jadi untuk consumer companies ini mencari growth yang kencang mungkin di atas 5%, 6% secara volume, mereka tuh harus ke daerah-daerah yang lebih terpencil lah bisa dibilang lah. Di mana penetrasi itu masih sangat rendah, kompetisi itu masih sangat minim, supaya mereka bisa get market share dan expand bisnisnya gitu loh. Nah kalau kita melihat Alfamart itu stores yang di luarnya itu sangat doing very well ya, secara productivity ya. Itu kontribusinya tuh malah lebih signifikan. Karena kenapa? Karena di Jakarta ya dan Jawa itu udah banyak ya kompetisinya gitu loh. Dan jadi ya kalau udah banyak kompetisi ya itu doang kan pie-nya yang bisa dimakan gitu loh. Sementara kalau mereka keluar mungkin ya mungkin Indomaret belum gitu agresif. Jadi mereka bisa lebih agresif gitu kan. Jadi mereka mendikte pasar di Indonesia Timur gitu loh. Dan ya itu so far doing very well buat Alfamart ya. Kita melihat bahwa ya kontribusi mereka itu terus meningkat gitu kan, malah
jadi per square metersnya, omset per square metersnya itu jauh lebih tinggi di Indonesia Timur dan daerah-daerah lainnya dibanding kalau di Pulau Jawa gitu. Ya itu so far sih begitu. Kalau untuk MIDI ya mungkin kita lihat Alfamart-nya aja kali ya. Toh juga dikonsolidasi dan soalnya di Alfamart level ya. Jadi ya kedepannya ya mungkin kebanyakan dari MIDI tokonya sekitar 3.500, 4.000. Itu ya juga bisa jadi network e-groceries ya. Oke. Ya, thank you bro untuk penjelasannya. Ya ini mungkin presentasi dan penjelasan dari teman-teman mungkin sampai sini dulu karena udah di penghujung acara. Thank you banget untuk Darian dan Ando. Teman-teman besok juga akan ada Clubhouse. Gua kayaknya bareng-bareng lu ya, Ndo, besok ya. Iya. Ya, kita akan bahas soal MTech. Nah, MTech ini kan juga lagi rame karena Bukalapaknya mau IPO. Ini teman-teman banyak yang nanya itu. Jadi teman-teman besok join aja di Clubhouse jam 4 sore. Itu nanti bareng Ando sama bareng Richard ya. Itu Clubhouse-nya akunnya apa? Trim.sekuritas. Langsung download aja Clubhouse bagi teman-teman yang belum download. Oke, mungkin gue simpulin dikit. Jadi sebenarnya kan ini potensinya masih sangat besar ya. Kalau kita berkaca dari negara-negara tetangga, apakah tapi menarik atau enggaknya untuk jangka panjang? Kalau dari data-data yang ada, kita ngelihat dari negara-negara tetangga menarik, tapi sekali lagi kita mesti pantau terus, apakah sebenarnya company ini bisa on track, bisa deliver apa enggak, apakah ternyata sinerginya berhasil atau enggak, itu kita mesti pantai terus ya, dan kita lihat bagaimana nanti ke depannya. Lalu terus yang menarik tadi yang menggelitik dari si Darian bilang ini, nanti sebenarnya instead of mungkin kayak terlalu jauh ngelihat toko yang unmanned store, itu lebih kayak yang lebih dekat itu akan ngembangin warehouse kecil, atau mungkin pakai warehouse menggunakan jasa warehouse siapa mungkin, dan juga nanti mengembangkan lebih kayak menyempurnakan sisi logistiknya. Jadi mungkin itu yang lebih dekat dibandingkan nanti potensi dari unmanned store-nya. Oke, thank you teman-teman semua juga yang udah join. Jangan berberat hati kalau misalnya tadi ada yang jawabannya tidak seperti yang diharapkan, tapi hopefully penjelasan dari Darian Anando ini cukup membantu teman-teman ya. And thank you banget Darian, Ando, jangan bosan-bosan kalau gua ajak lagi buat teman-teman retail. Sama-sama. Oke. Ya, and mungkin Bapak Ibu di sini belum ada yang belum jadi nasabah, itu bisa langsung daftar di trima.trimega.id. Oh ya, ini untuk pendaftaran menjadi nasabah ya. Bisa langsung klik di situ, nanti akunnya jadi, bisa cek untuk ide-ide trading, itu ada yang namanya di Trima Ideas. Ini ini namanya Trima Ideas. Di situ banyak ide-ide trading, dan juga nanti untuk informasi mengenai event-event itu juga bisa dicek di sini, atau ini ada nih di Instagramnya Trimega Sekuritas. Jangan lupa follow, ini akunnya yang resmi cuma satu, ada centang biru. Jadi jangan ketipu sama akun-akun palsu lainnya, karena Trimega Sekuritas nggak pernah minta duit, mungkin cuman kita membantu mencari cuan aja buat teman-teman. Oke, thank you semua. Juga satu lagi, sampai lupa. Kalau bagi teman-teman yang mau belajar juga ada platform e-learning itu di tel.co.id. Nah, jadi mungkin teman-teman yang masih pemula, masih bingung-bingung, bisa pantau di tel.co.id, itu videonya lengkap, dari yang beginner sampai yang advance itu ada. Nanti kalau pingin diskusi lebih lanjut untuk stock pick-nya apa, itu bisa join di Clubhouse. Sekian, dan terima kasih teman-teman semua, semoga semuanya sehat selalu.